Sepasang suami istri, Guy dan Priska Kappa, sedang menikmati liburan bersama putra-putri mereka, yaitu Trent dan Maddox. Anak-anak itu terlihat begitu antusias. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi dengan riang. Sang ibu meminta Trent dan Maddox untuk tidak menyia-nyiakan momen ini, walaupun sebenarnya Priska masih diganggu dengan pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu pun tiba. "Selamat datang di surga kami," kalimat hangat dari manajer resort menyambut kedatangan mereka. Tempat itu terlihat benar-benar mewah, sulit dipercaya Priska menemukannya di salah satu website di internet. Tidak mau menunda-nunda lagi, keluarga Kappa langsung menikmati hari pertamanya di resort. Trent berkenalan dengan seorang bocah bernama Idlib. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjalin hubungan pertemanan. Dua bocah itu bermain di pinggir pantai dan juga menyapa beberapa pengunjung dengan menanyakan nama dan pekerjaan mereka. Pada malam harinya, kebahagiaan seolah sirna. Akibat pertengkaran Guy dan Priska, mereka membahas tentang kesehatan, masa lalu, masa depan, dan akhirnya tentang perceraian yang sudah di depan mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah sepenggal kisah dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Judulnya adalah Old. Saya pastikan bahwa film ini bukan film romantis, apalagi komedi, karena sutradara, penulis, dan aktornya adalah M. Night Shyamalan, serta dibantu oleh aktor dan aktris dengan kemampuan akting yang the best punya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Keesokan paginya, suasana telah kembali menghangat. Manajer resort menyapa keluarga Kappa, menanyakan apa yang hendak mereka lakukan hari ini. Berselancar atau melakukan hal-hal mengasyikkan lainnya, mungkin itu hal yang umum dilakukan selama liburan. Tapi bagaimana jika mengunjungi sebuah tempat rahasia yang indah? Sebuah pantai milik pribadi yang tentunya jarang diketahui orang. Dengan senang hati, manajer menawarkannya karena dia sangat menyukai keramahan serta kehangatan yang ada dalam keluarga Kappa. Pastinya sangat sulit menolak sebuah tawaran yang sangat menggiurkan itu. Apalagi mungkin ini adalah liburan terakhir mereka sebagai keluarga. Manajer pun pergi meninggalkan keluarga Kappa, menghampiri dan memperingatkan keponakannya Idlib untuk tidak mengganggu pengunjung. Lalu tiba-tiba saja terjadi sebuah insiden di mana seorang pengunjung bernama Patricia mengalami kejang. Untungnya ada seorang dokter di antara pengunjung. Pria itu bernama Charles. Dia menduga bahwa Patricia mengalami kejang tonik-klonik. Oleh karena itu, Charles menyarankan kepada Jerin, suami Patricia, agar membiarkan wanita itu berbaring untuk sesaat. Menjelang siang, sesuai janji manajer resort, telah disiapkan mobil untuk keluarga Kappa. Ternyata tidak hanya mereka, tapi juga ada Charles beserta istrinya Crystal, putrinya Kara, ibunya Charles yaitu Agnes, beserta anjing peliharaannya, Gustav. Setelah semuanya siap, mobil pun melaju memasuki wilayah terpencil. Ternyata kawasan pantai benar-benar rahasia, bahkan dipagari. Siapapun yang berani menerobos tanpa izin akan dihukum. Selain diantar, dua keluarga itu juga diberikan makanan yang cukup banyak. Sayangnya driver tidak bisa membantu mengangkat makanan-makanan itu, tapi tidak perlu khawatir karena jarak ke pantai sudah sangat dekat. Mereka hanya perlu mengikuti jalur yang telah dibuat. Tak lama kemudian, setelah melewati pepohonan yang rapat dan celah bebatuan, akhirnya keluarga itu tiba. Sang manajer resort sama sekali tidak berbohong karena pemandangan di pantai itu luar biasa indah. Meskipun Charles merasa sedikit risih melihat seorang pria berkulit hitam duduk sendiri di dekat batu, berlindung dari panasnya matahari. Maddox mengenali pria kulit hitam itu, yang ternyata adalah seorang rapper bernama Midsize Sedan. Gadis itu langsung mencoba mendekati, namun sang ayah melarang karena mungkin ini adalah saat seorang artis tidak ingin diganggu. Seperti biasa, keluarga Kappa sangat bersemangat dan menikmati liburan. Kecuali Priska yang terus membaca karena indahnya pemandangan pantai hanya membuatnya takjub untuk sesaat. Guy menyapa, bermaksud untuk membicarakan sesuatu. Namun entah kenapa, tiba-tiba bibirnya tak bisa berucap dan memutuskan untuk menunda di lain waktu. Perasaan takjub seketika sirna ketika Trent menemukan mayat seorang wanita yang mengapung di sebelahnya. Selagi Priska menenangkan anak-anak, Guy, Charles, Crystal, dan Agnes mencoba memeriksa mayat itu. Sedan pun ikut mendekat sehingga membuat seluruh mata tertuju padanya.
Sedan menjelaskan bahwa dia menunggu wanita itu kembali. Tadi pagi wanita itu berenang sendirian, setelah itu Sedan tidak mengetahui apapun dan tak mau menjelaskan lebih banyak demi menghindari tuduhan orang-orang seperti Charles. Ya, sejak tadi pria itu mulai mencurigai semua orang. Guy melakukan pendekatan dengan memperkirakan kematian yang mungkin terjadi selama liburan. Tapi tetap saja, Sedan mengaku tidak melakukan apapun dan menyerahkan urusan ini kepada polisi, yang tentunya jika bisa dihubungi, karena Charles mengatakan bahwa ponselnya sama sekali tidak mendapat sinyal. Satu keluarga lagi tiba, mereka adalah Jerin dan Patricia. Guy pun bergegas menemui driver, berharap bisa mendapatkan bantuan. Namun sayangnya, menurut Jerin, driver itu telah pergi sebelum mereka memasuki hutan. Charles menjelaskan apa yang terjadi dan kembali menuduh Sedan tanpa bukti. Itu membuat Patricia tersinggung karena Charles benar-benar terlihat rasis. Tiba-tiba saja Crystal berteriak panik, mengabari bahwa Agnes mengalami sesak nafas. Charles pun segera menemui sang ibu, lalu Jerin meminta Patricia tetap berada di sana bersama Guy dan Sedan selagi dia mencoba kembali ke tempat di mana mereka diturunkan oleh driver. Siapa tahu dia bisa mendapatkan sinyal di sana. Namun sangat mengejutkan, beberapa menit kemudian Jerin terbangun di tepi pantai bersama Patricia dan Guy yang menjelaskan bahwa Jerin keluar dari gua sambil memegang kepala lalu tak sadarkan diri. Sementara itu kondisi Agnes sudah membaik setelah sebelumnya syok karena melihat mayat. Kini Priska yang datang menghampiri menceritakan bahwa sesuatu telah terjadi kepada anak-anak mereka dan berharap Charles mau memeriksanya. Karena merasa kesal, Charles pun menolak permintaan Priska. Di tengah-tengah pertengkaran itu, kondisi Agnes kembali memburuk. Kali ini dia benar-benar tak bisa bernafas hingga akhirnya sesaat kemudian wanita itu pun mati. Jerin dan Patricia mencoba menenangkan anak-anak. Seperti biasa, Trent menanyakan nama dan profesi. Dia sangat menyukai hal itu karena bisa mengingat dengan baik nama-nama orang yang pernah ditemuinya. Peristiwa aneh kembali terjadi ketika Jerin membicarakan tentang usia. Trent mengaku berusia 6 tahun, sedangkan Maddox 11 tahun. Jerin mengira bahwa dia sedang dikerjai. Apalagi tak lama berselang, Priska dan Guy datang mencari anak-anak mereka. Sangat mengejutkan, ternyata Trent dan Maddox telah tumbuh menjadi remaja. Awalnya pasangan suami istri itu terlihat ragu, tapi setelah diperhatikan lagi, dua remaja itu memang putra-putri mereka. Merasa ketakutan, Sedan langsung melarikan diri ke celah batu, berusaha keluar dari pantai. Itu membuat Charles semakin yakin bahwa Sedan telah melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka, termasuk kepada wanita muda yang mayatnya ditemukan beberapa menit yang lalu. Namun sama seperti yang terjadi kepada Jerin, baik Sedan dan Charles sama-sama tak sadarkan diri dan berakhir kembali ke tepi pantai. 3 orang sudah mencoba dan tak ada yang berhasil keluar, serta tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Priska menegaskan mereka tidak bisa terus-terusan berada di sana. Para anak-anak harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa karena kini mereka semakin ketakutan. Akhirnya, Guy menyarankan agar mereka berjalan secara berkelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang kecuali Priska yang tetap tinggal bersama anak-anak. Hasilnya tetap tak berubah. 6 orang kembali berada di pantai dalam kondisi pingsan. Beberapa menit kemudian, ketika semuanya terbangun, Priska mengajak suaminya bicara tentang anak-anak. Perubahan bisa saja terjadi karena makanan yang mereka konsumsi atau hal-hal lain semacam virus. Saat ini tidak ada jalan keluar dari pantai. Harapan mereka satu-satunya adalah Charles. Sayangnya sang dokter malah sibuk mencurigai Sedan dan bahkan dengan sebilah pisau, Charles melukai sang rapper. Dan kembali terjadi peristiwa aneh, luka sayatan pada wajah Sedan seketika menutup dan sembuh dengan cepat. Akhirnya, demi menghindari tuduhan, mid-size sedan yang bernama asli Brandon itu menceritakan semuanya. Mulai dari penyakit kelainan darah, liburan ke pulau, bertemu dengan wanita muda yang juga sakit, sampai akhirnya berada di pantai. Lalu si wanita berenang layaknya atlet meninggalkan Brandon. Pria itu bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan apapun. Jerin dan Patricia langsung memotong pembicaraan karena Brandon mengatakan bahwa wanita muda yang mati juga menderita penyakit. Mungkin saja orang-orang yang berada di pantai adalah semacam kelompok psikosis. Mereka goyah secara emosional dalam hidup dan tak percaya bisa pergi meninggalkan pantai.
Setelah diperiksa, Charles mengetahui bahwa anak-anak telah bertambah tua, sekitar 6-7 tahun. Namun masih belum diketahui apa penyebabnya. Sangat mengejutkan, Gustav, anjing Agnes, juga mati secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya, anjing itu masih mengikuti mereka. Jarin mengumpulkan semua orang, menjelaskan tentang luas pantai dan jarak yang ditempuh jika mereka berenang di sepanjang pesisir sampai menemukan pantai lain. Tapi karena tak ada seorang pun yang merespon, akhirnya Patricia mencoba cara lain dengan mengajak mereka saling bercerita tentang latar belakang masing-masing. Dimulai dari Charles dan Crystal yang mengalami stres karena terlalu sibuk bekerja. Lalu giliran Guy dan Priska. Mereka terlihat enggan menceritakan masalah perceraian, tapi tidak dengan masalah tumor yang diderita oleh Priska. Tiba-tiba saja wanita itu pingsan setelah terlihat benjolan di sisi kanan perutnya. Ternyata sejak berada di pantai, tumor Priska tumbuh semakin cepat dan kini telah berukuran sebesar bola kasti. Hanya operasi yang bisa menyembuhkan Priska. Dan mau tidak mau, Guy pun terpaksa menyetujuinya. Sambil terus menanyakan judul film yang dibintangi Jack Nicholson dan Marlon Brando, Charles melakukan operasi pengangkatan tumor dengan alat-alat seadanya. Sama seperti yang terjadi dengan Brandon, kulit Priska kembali bersatu setelah dipotong. Itu memaksa Jarin dan Guy ikut membantu, hingga akhirnya tak lama kemudian operasi itu berhasil dan Priska pun terbangun. Brandon yang penasaran mencoba memeriksa mayat wanita muda. Alangkah terkejutnya pria itu, ternyata di sana hanya ada tulang belulang. Menurut Priska, seharusnya dengan kondisi dan lokasi seperti ini, mayat manusia yang tidak dikubur akan kehilangan daging dalam waktu 7 tahun. Dan tulang-tulang akan hancur sekitar 30 tahun lagi. Tapi yang mereka lihat adalah mayat yang berusia 3 jam telah menjadi tulang. Atau dengan kata lain, jika mati di pantai itu dalam waktu kurang dari 20 jam, maka mayat akan menjadi abu. Jarin menduga ada sesuatu yang berhubungan dengan waktu di pantai. Semua berkumpul membahas hal tersebut. Priska menjelaskan berdasarkan usia Trent dan Maddox. Setengah jam sama dengan 1 tahun, meskipun di antara mereka ada beberapa yang tidak terlihat tua. Lalu Jarin menambahkan, anak-anak makan cukup banyak dalam beberapa jam terakhir akibat masa pertumbuhan. Namun tidak dengan orang dewasa, karena tidak adanya pertumbuhan, hanya sel saja yang semakin menua, dan itu tidak berlaku terhadap kuku dan rambut yang merupakan sel mati. Jika 1 jam sama dengan 2 tahun, maka 1 hari di pantai hampir sama dengan 50 tahun. Lalu dengan usia orang-orang dewasa saat ini, bisa dipastikan berada di pulau sama saja dengan menghabiskan usia mereka. Mungkin ini ada hubungannya dengan kondisi mereka yang terjebak pertumbuhan atau penuaan yang terjadi dengan cepat membuat tubuh tak bisa beradaptasi. Jarin menyarankan agar mereka mencoba berjalan secara perlahan atau jika perlu berhenti selama 8-10 jam demi memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Sangat disayangkan, penjelasan tersebut langsung dipotong oleh Charles yang menganggapnya sebagai omong kosong. Tiba-tiba Priska tersadar bahwa sejak tadi dia tidak melihat Trent dan Kara. Ternyata muda-mudi itu sedang menikmati makanan dan yang paling mengejutkan adalah kondisi Kara yang kini sedang hamil. Sesuai dengan yang dijelaskan Jarin sebelumnya, janin Kara tumbuh dengan cepat sehingga hanya dalam waktu beberapa menit saja bayi itu harus dilahirkan. Peristiwa aneh yang terus terjadi membuat Crystal tidak kuat dan memutuskan untuk melarikan diri, sehingga Jarin dan Patricia yang membantu proses persalinan Kara. Bayi itu lahir dengan selamat, tapi tak lama kemudian dia mati karena pertumbuhan yang begitu cepat tidak seiring dengan nutrisi yang seharusnya didapat. Sama seperti sebelumnya, Crystal tidak berhasil keluar dari pantai, sedangkan Charles semakin menggila. Dia menuduh Jarin berusaha merampok rumahnya, bahkan tak lama kemudian ketika semuanya sedang berduka, sang dokter itu menghampiri Brandon dan menikapnya hingga mati. Setelah merebut pisau dari tangan Charles, Jarin memutuskan untuk berenang mengitari pesisir demi menemukan jalan keluar dari pantai. Cepat atau lambat dia akan melakukan hal itu karena Patricia akan membutuhkan obatnya. Lalu, selagi menunggu Jarin, mereka semua memikirkan jalan keluar lain seperti memanjat bebatuan atau mencari tahu dari mana Priska mendapatkan informasi tentang resort. Sebelumnya, Trent sempat melihat cahaya kerlap-kerlip di atas gunung dan mengira mereka sedang diawasi. Ternyata itu benar adanya. Sore itu, ketika sedang berdiskusi, ada seseorang yang berdiri di atas gunung dan memperhatikan dari kejauhan.
Beberapa jam telah berlalu, tapi Jerin masih belum juga kembali. Priska berbincang-bincang dengan putrinya, membahas tentang masalah perceraian dan mengapa itu bisa terjadi. Mad Dog sangat kecewa ketika mengetahui sang ibu berselingkuh. Dia tidak membenci Priska, hanya saja butuh waktu untuk menguatkan diri. Ketika sedang berenang, tiba-tiba saja gadis itu menemukan mayat Jerin yang mengapung. Dengan cepat, Guy dan Trent menariknya ke tepi pantai. Kematian Jerin tidak hanya membawa duka yang mendalam, tapi juga membuat semuanya putus asa, terutama Kara. Gadis yang baru saja kehilangan bayinya itu memberanikan diri untuk memanjat batuan terjal, dan ternyata itu sama saja. Ketika nyaris mencapai puncak, gadis itu tak sadarkan diri, lalu terjatuh. Kara! Kara, wake up! Kara, wake up! Tentunya kematian Kara membuat Trent benar-benar terpukul. Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Guy selain menguatkan putranya dan kembali berkumpul dengan yang lain. Charles masih tenggelam dalam kegilaannya. Crystal sibuk menutupi wajahnya yang semakin menua sehingga melupakan Kara, sedangkan Patricia mencoba mengikuti cara yang ditempuh Jerin. Wanita itu menggunakan beberapa benda yang bisa membuatnya mengapung. Satu-satunya orang yang dimiliki Patricia adalah sang kakak yang kini menjadi lebih muda darinya. Sangat disayangkan, tiba-tiba saja wanita itu kembali mengalami kejang tanpa Jerin. Tanpa Charles, keluarga Kappa tidak tahu harus melakukan apa. Dan akhirnya, tak lama berselang, Patricia pun tewas. Tidak terasa, umur mereka semakin menua. Guy mulai menderita rabun, sedangkan Priska mengalami masalah pendengaran. Satu-satunya yang masih mereka syukuri adalah kebersamaan. Akhirnya, pada momen ini, Guy mengungkapkan apa yang dipendamnya, yaitu mengetahui tentang perselingkuhan Priska dengan pria lain. Guy menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berani bersuara. Namun itu salah. Priska seharusnya yang menanggung dosa tersebut karena telah mengkhianati keluarganya. Dan kini, semuanya sudah berlalu. Baik Guy maupun Priska hanya ingin menikmati sisa-sisa hidup mereka yang mungkin tidak lama lagi. Sementara itu, Trent dan Mad Dogs menemukan sebuah buku catatan di dekat batu. Pada awalnya, mereka berniat menggunakan lembaran kertasnya untuk dibakar. Namun ternyata ada catatan penting yang ditinggalkan penulisnya, mulai tentang pantai hingga daftar nama-nama orang yang terjebak bersamanya. Kembali ke Guy dan Priska, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh Charles yang telah berhasil mengambil kembali pisaunya. Kini tujuan sang dokter adalah membunuh Guy karena khawatir Guy akan melaporkan pembunuhan yang dilakukan Charles terhadap Brendan. Priska melarikan diri untuk memperingatkan anak-anak mereka agar bersembunyi di celah batu. Lalu di dalam sana, Trent dan Mad Dogs mendengar suara wanita yang ternyata adalah Crystal. Wanita itu meratapi kematian putrinya dan mengutuk siapapun yang melakukan ini kepada mereka. Trent dan Mad Dogs terus dilempari batu ketika mencoba menyalakan api, sampai sebuah batu besar yang diangkat Crystal malah menimpanya. Kemudian tulang-tulangnya yang sembuh menjadi bengkok dan akhirnya wanita itu mati. Hal yang serupa juga terjadi pada Charles. Tiba-tiba saja Priska muncul, menyayat tangan Charles dengan pisau berkarat. Lalu, seketika racunnya menyebar dengan cepat sehingga membunuh sang dokter gila itu. Kini hanya keluarga Kappa yang tersisa. Usia mulai mempengaruhi ingatan Guy. Dia lupa tentang pertengkaran dan tentang alasan mereka berusaha pergi dari pantai. Tapi yang pasti, dia ingin selalu bersama Priska. Ya, itulah kata-kata terakhir Guy sebelum kematiannya. Dan tak lama berselang, Priska pun menyusul. Keesokan paginya, usia Trent dan Mad Dogs sudah semakin tua. Diperkirakan waktu yang mereka miliki mungkin hanya sekitar 13 jam lagi. Namun itu tidak meluluhkan tekad mereka untuk keluar dari pantai. Trent menyarankan agar mereka membuat istana pasir untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba saja, pria itu teringat akan temannya Idlib. Bocah itu sempat mengirim pesan dengan menggunakan kode-kode tertentu seperti agen rahasia. Ada satu pesan yang belum dibaca. Trent bergegas mengambil pesan tersebut dan mencoba memecahkan kodenya. Sangat mengejutkan, pesan itu memberitahukan bahwa Paman Idlib membenci Karang. Kalimat tersebut
bisa bermakna banyak hal. Salah satunya adalah jalan keluar dari pantai, karena itu yang sangat mereka harapkan saat ini. Dua bersaudara itu langsung menyelam memasuki lubang di tengah-tengah karang, namun sangat disayangkan baju Mad Dogs tersangkut. Itu membuat mereka berdua terjebak di sana. Pria misterius yang memantau adalah Theo, driver yang mengantar para pengunjung ke pantai. Pria itu melaporkan bahwa semua kelompok percobaan 73 telah mati, dua yang terakhir mencoba memasuki karang, tapi sepertinya mati tenggelam. Sesuai laporannya, Theo kembali ke markas yang merupakan laboratorium. Selain ilmuwan, di sana juga ada manajer. Pria itu mengajak seluruh staf mengheningkan cipta untuk para pengunjung yang menjadi bahan percobaan. Lalu memberikan kesempatan kepada ketua ilmuwan, yaitu Sydney, mengumumkan berita gembira bahwa obat yang mereka ciptakan untuk penyakit epilepsi telah berhasil karena Patricia tidak menderita kejang selama 8 jam 17 menit atau selama 16,5 tahun setelah meminum obat yang diberikan ketika dia datang. Rencana selanjutnya adalah memproduksi obat itu dalam jumlah banyak dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Tuhan menciptakan pantai itu untuk suatu alasan, dan perusahaan Warren ditakdirkan untuk menemukan dan menggunakannya demi penelitian. Keluarga Brody beserta 6 tamu lain yang akan menjadi anggota percobaan selanjutnya telah tiba. Joseph Brody adalah penderita Parkinson. Sydney meminta manajer untuk memisahkannya dari penderita skizofrenia demi menghindari peristiwa yang menimpa Brandon. Sementara itu, seorang polisi bernama Greg Mitchell menerima sebuah buku yang dimasukkan ke dalam plastik. Beberapa waktu kemudian, sang manajer menerima keluarga Brody dengan kalimat sambutan yang hangat, dan seorang pelayan bernama Madrid menyuguhkan minuman yang lezat seperti biasa. Namun tiba-tiba wanita itu disenggol hingga minuman-minuman itu jatuh. Sangat mengejutkan, ternyata itu adalah Trent dan Mad Dogs. Dua bersaudara itu membeberkan semuanya sehingga membuat seluruh pengunjung merasa ketakutan. Lalu Trent dan Mad Dogs juga bertemu dengan Idlib, seorang teman yang telah menyelamatkan mereka. Manajer langsung memanggil para petugas keamanan, namun Greg telah lebih dulu bergerak. Dengan buku catatan yang didapat dari Trent, polisi itu langsung menghubungi markas serta mengamankan Trent dan juga Mad Dogs. Film pun ditutup dengan menampilkan bagaimana Trent dan Mad Dogs berhasil melarikan diri dari pantai. Ini ditandai dengan ikan-ikan yang berdatangan mengelilingi mereka setelah keluar dari gua karang. Lalu ditampilkan juga dua bersaudara itu berada di dalam helikopter. Greg menjelaskan bahwa semua staf resort telah ditangkap. Surat panggilan pengadilan akan dikirimkan kepada Warren dalam minggu ini. Kini mereka menuju ke bandara. Di sana ada bibi Trent dan Mad Dogs yang sudah menunggu. Greg bertanya-tanya, bagaimana ekspresi bibi kalian melihat kondisi keponakannya seperti ini? Trent pun menjawab, mungkin itu bisa ditanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana jika kau melihat keponakan yang seharusnya berusia 6 tahun, kini menjadi lebih tua darimu? Dan tamat. M. Night Shyamalan, sutradara dan penulis yang terkenal dengan filmnya yang berliku-liku serta membingungkan, plus ending yang menarik. Kita juga pernah membahas dua film lain, yaitu The Happening dan Signs. Tidak perlu repot-repot merequest, karena seperti biasa, linknya ada di deskripsi. Buat yang belum tahu, Old ini terinspirasi dari novel grafis berjudul Sandcastle, karya Pierre Oscar Levi dan Frederick Peters, yang rilis di tahun 2013. Salah satu misteri dari film ini adalah mengapa karakter dipilih untuk berada di pantai rahasia. Padahal ada banyak orang lain yang berkeliaran di sekitar resort. Tapi sang manajer hotel sangat spesifik dengan orang yang menerima perlakuan khusus. Ya, satu-satunya kesamaan yang dimiliki Priska, Charles, Brandon, dan Patricia adalah diagnosis medis mereka. Priska menderita tumor, Charles menderita skizofrenia, Brandon memiliki masalah pembekuan darah yang langka, Patricia menderita epilepsi, dan meskipun tidak disebutkan secara khusus, tapi Crystal menderita kekurangan kalsium. Para karakter membangun hubungan, tapi tidak mengetahui riwayat medis satu sama lainnya, yang berhubungan dengan liburan resort mereka. Lah, kenapa anggota keluarga lain juga dibawa-bawa, Bang? Ya, sangat disayangkan mereka hanya menjadi jaminan. Karena jika menculik orang-orang yang sakit saja, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Idlib, seperti yang kita tahu, bocah inilah yang paling berjasa. Dia adalah keponakan dari manajer hotel.
Idlib sangat gemar membuat kode-kode untuk dipecahkan oleh orang lain. Beruntung, Trent mengerti bagaimana memecahkannya setelah menghabiskan beberapa waktu bersama di resort. Kedekatannya dengan sang paman membuat Idlib mengetahui lebih banyak, seperti kebencian sang manajer hotel terhadap Karang dan menuliskannya ke dalam pesan kode rahasia. Trent berhasil memecahkan kode-kode tepat waktu sebelum pantai mengkonsumsi usia dan tubuh mereka. Tidak bisa dijelaskan mengapa Karang mampu menetralkan efek bebatuan di pantai. Saat Trent dan Maddox berhasil berenang melewati karang, mereka pun bebas. Namun sayangnya, kerusakan yang ditimbulkan bebatuan pada tubuh mereka tidak bisa diperbaiki. Di awal film, Trent dan Idlib menanyakan nama dan profesi beberapa pengunjung. Pada awalnya ini terlihat tidak lebih dari keisengan para bocah, namun mengetahui profesi masing-masing pengunjung membantu kita yang menonton dalam memahami bagaimana mereka akan bereaksi terhadap berbagai masalah tertentu yang dihadapi di kemudian hari. Patricia adalah seorang psikolog, bertanya kepada mereka yang terjebak di pantai apakah mengalami psikosis atau efek samping dari stres. Lalu pekerjaan Priska sebagai kurator membuat mengetahui berapa lama waktu hingga mayat menjadi busuk. Ini juga dikaitkan dengan matematika yang menjelaskan bagaimana mereka menua 1 tahun setiap setengah jam. Mungkin hal terpenting dari mengetahui profesi karakter muncul menjelang akhir film. Jika Trent tidak pernah melakukan hal itu, dia tidak akan tahu bahwa ada seorang polisi di antara para pengunjung, dan penyelidikan di resort mungkin tidak akan berhasil dengan baik atau menjadi lebih cepat tanpa informasi dari Trent. Ini adalah sebuah cara yang cerdas dari sutradara untuk mengerjakan hal-hal detail yang tampaknya tidak berguna lalu menjadikannya sebagai aspek penting di dalam cerita. Perubahan terbesar film ini muncul di bagian paling akhir, ketika terungkap bahwa resort adalah kedok dari perusahaan farmasi Warren Warren. Manajer hotel adalah pemimpin dari proyek tersebut, memberikan minuman lezat kepada semua pengunjung. Namun, bagi pengunjung tertentu, minuman tersebut sebenarnya adalah obat dari hasil eksperimen. Priska, Charles, Patricia, dan Brandon dipilih secara khusus karena penyakit mereka. Lalu di pantai, seorang staf dapat memantau kesehatan dan melihat bagaimana obat bekerja pada mereka dari waktu ke waktu. Untuk Patricia, ilmuwan menganggapnya sebagai keberhasilan karena wanita itu telah melewati 16 tahun tanpa mengalami kejang. Dalam sebuah buku catatan, dijelaskan penyebab penuaan yang super cepat adalah materi elektromagnetik terdapat pada batu yang mengelilingi pantai. Anak-anak akan terus tumbuh, sedangkan penuaan akan terjadi pada orang-orang dewasa. Namun pertumbuhan atau penuaan tidak mempengaruhi rambut dan kuku karena sel mati. Meskipun masih tidak jelas, tapi jawaban ini menegaskan bahwa apa yang terjadi kepada mereka adalah murni karena sains, bukan sihir. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada ikan di sekitar pantai sampai Trent dan Maddox berhasil keluar dari gua karang. Lalu alasan mengapa mereka tidak bisa meninggalkan pantai begitu saja, seperti cara mereka datang, bahwa membalikkan efek penuaan dengan sangat cepat menyebabkan kejutan besar. Ini mirip seperti muncul dengan cepat setelah menyelam di kedalaman laut. Mereka semua pingsan sebelum mereka berhasil meninggalkan pantai. Manajer sempat menjelaskan bahwa pantai itu adalah natural anomalies atau anomali alami dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Bagi Warren, mengorbankan sedikit demi kebaikan banyak orang adalah suatu kepentingan di atas moral dan etika. Eksperimen itu sepertinya masih baru. Ini berdasarkan dari kelompok orang yang dikirim ke pantai bernomor 73, yang mana menunjukkan bahwa percobaan telah dilakukan sebanyak 73 kali. Jika dilakukan setiap hari, maka percobaan kemungkinan telah berjalan kurang lebih 2 bulan. Eksperimen ini sedikit mengkritik industri farmasi dan medis, di mana menghasilkan uang lebih penting daripada nyawa orang. Warren menyatakan bahwa mereka menggunakan pantai untuk membuat kemajuan di bidang medis. Pengujian obat yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengetahui efeknya sekarang dapat dilakukan dalam waktu 1 hari. Namun harga yang harus dibayar atas nyawa manusia sangat besar, dan belum termasuk fakta bahwa orang-orang yang diuji coba tidak mengetahui akan hal ini. Para ilmuwan meyakini apa yang mereka lakukan adalah benar. Tapi jika dipikirkan kembali, pada akhirnya siapa yang mendapatkan akses ke obat yang mereka uji? Ketika asuransi kesehatan dan obat-obat sulit didapat karena biaya, siapa yang paling diuntungkan selain manajer dan CEO farmasi? Film ini membuat kita merenungkan apa akibat dari keegoisan, terutama ketika kekayaan lebih penting daripada nyawa orang.
Bukan orang pintar ataupun so tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya, di @teguhgusto. Insyaallah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!